Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan ya'lu wa yafdulu hamdal hamidin, wa nashkuruhu ya'lu syukra syakirin, hamdan yakunu lana zuhran liyaumiddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil haramain wa jaddil hasanain wa mahbub inda rabbil masyriqaini wal maghribain, sayyidil kaunain wa khairil fariqain, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil liqa'i wad din. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi dan kita patuhi para masyayikh, para alim ulama, para habaib, para kiai, bil khusus Habib Abdurrahman Fad'ak, Kiai Zaini, Kiai Saiful Fawraq, Kiai Romli, dan segenap para kiai yang hadir, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atillah wa fi sihatin wa afiyah, maghmur, mahfud, mahfuf bil khairat wal barakat. Dan sadajahna para masyayikh, para bunyai, para hadirin, wabil khusus segenap panitia, sahibul hajah wa sahibul bait, jam'iyah Burdah Ratibul Haddad Al-Qadiriyah, yang mudah-mudahan akramahumullah wa a'anahumullah wa ra'ahumullah biri'ayah kamilah wa hafidhahumullah bihifdhin matin wa ja'alahumullah min khiyari ummati sayyidil mursalin wa khiyari ahbabi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan semuanya Jam'iyah Ratibul Haddad, Jam'iyah Burdah Al-Qadiriyah, dan segenap para hadirin, para masyayikh, para warga masyarakat yang hadir ataupun yang berhalangan, yang cinta maupun yang tidak cinta, yang hadir atau uzur, semuanya mudah-mudahan mendapat berkat, rahmat, inayah, hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidupnya diberi kemudahan oleh Allah, diberi kemudahan zahir wal batin, rezeki zahir wal batin, ilmu zahir wal batin, sehingga dapat istiqamah membaca aurat, membaca wirid, membaca burdah, membaca ratibul haddad, membaca qasidah, membaca widul latif, semua bacaan-bacaan aurat para aulia wassalihin, yang semuanya menghantarkan kita kepada Allah subhanahu. I'lam annal wali, ketahuilah bahwasanya al-gharad minal wali, tujuan daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ad-dalalah ala Allah wal jama' alaih was tazhid fi ma siwa. Bahwasanya tujuan daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencuaki sampean, mencuaki panjenengan, kita sedaja kapi panjenengan neka
kita dihantarkan supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita cinta kepada Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah, semak Gusti Allah, bersimpuh, duduk istiqamah, beribadah, tidak pernah merasakan letih. Bahkan lisan kita, mata kita, tangan kita, hati kita, kepala kita, seluruh anggota tubuh kita berzikir, menyebut asma Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujuk batu lapak dan sedajahna para aulia wassalihin yang kita hauli pada malam hari ini. Beliau insyaallah wali min auliaillah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada sahibul haul. Bujuk batu lapak, mudah-mudahan kita mendapat inayah rabbaniyah, mendapat riayah ilahiyah, mendapat kita pantauan, dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat kita cinta para wali-walinya Allah, berkat kita dekat dengan walinya Allah, berkat kita menghormati, mencintai dan ingin mempelajari napak tilas jejak sejarah daripada orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada boleh tujuan para wali nikah benar tujuan dunia engki apa engki benar tujuan sampean sok aja soki, meski pun banyak orang zaman akhir nikah mau minta doa ke beli nikah mintaan soki, mau minta WC mustina, mau minta doa Habib ya kiai ya wali nikah gula tu akih napa proyek gula tang alako sukses engki nama engki sampai Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid sahib tanggul nikah wali Habib Saleh apa ada bu kathir binan nas banyak manusia si mentok minta doa nikah minta urusan dunia engki nama engki tak ada orang kadang-kadang minta doa aki wali, doa aki Habib Kiai, pula istiqomah, pula tambah semangat macam Widul Latif, Rotibul Haddad, tambah semangat macam Burdah, macam ngaji Al-Quran jarang nih kan. Umpamanya beda sibuk, beda paling sekat. Engki apa engki? Saya sangat atau sekat, jika minta supaya apa? Supaya urusan dunianya sukses. Pesena banyak, bisa bangun rumah, bisa berangkat haji, bisa urusan dunia. Tapi moga-moga barokahna wali, insyaallah hajat-hajatah ikabulaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah ada inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhiril ayat. Ketahuilah ala nikah supaya oning sampean oning tahu apa ada tustiftahin ditambih. Ketahuilah perhatian sungguh seongkuhna pakai inna beriin main nih kata lagi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuka dengan kalimat ala, ketahuilah inna sesungguhnya aulia Allah, wali-walinya Allah. Jangan main bi wali. Orang si musuhin wali perang bi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih man 'ada riwayat Bukhari man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa si musuh, siapa si ngelaban si musuhin
Mu'adat, ada yu'adi. Mu'adat artinya musuh. Li waliyan, yakni waliku. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh biqat nikah harfu tahqiq artinya ongkuh. Subhanallah, subhanallah, nikah termasuk hadis qudsi. Adzantuhu, aku umumkan dengan orang itu, siapa man, siapa saja, bil harbi, dengan perang. Perang bi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min. Orang wali-walina Allah subhanahu wa ta'ala ini kan setiap zaman ada. Oke, zaman semakin beda. Ingin tertutup, ustu tiru, tertutup, tak ketelak orang. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak butuh dagangannya para wali. Yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan makanan, pakaian yang mewah. Yang dibutuhkan makanan yang nikmat, minuman. Sehingga dagangannya para wali, artinya bacaannya, amalannya, akhlaknya, ilmunya para wali tak butuh akid. Para wali mereka menyembunyikan diri, banyak seketak ketela. Umpama bodoh seketela mereka sekoni. Habib Umar bin Hafid, wali min auliya illa besar, masyhur. Seketak ketela banyak. Tak di zaman lamba, mereka banyak orang cinta ke wali. Mereka benih ketika sudah meninggal, ketika masih hidup duduk tadi semakin pancarangan ngaji, ya kan? Benih setahun sekali, orang tak kimon setahun sekali, tapi hampir setiap hari, setiap minggu, setiap ada waktu datang. Benih sowan membeda acara toh tangi. Membeda acara yang ceng molotan dengan karena datang, tak ada molotan tak datang. Kan ketepaan udah perlu, enggak. King belajar lah karena seneng ke orang alim, seneng ke orang soleh. Ini kata alam pisah bi orang soleh. Karena alasannya apa? Karena memang hatinya penuh dengan mahabbah wal mawaddah lillah wali ahlillah. Hatinya penuh cinta kepada Allah dan orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dalalah ala Allah. Innal gharad minal wali ad-dalalah ala Allah. Tujuannya wali nika nuncuaki sampean kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jama' alaihi, dan ngumpulaki sampean dikumpulaki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan kumpul-kumpul PC, urusan kumpul dunia, pangkat, harta, tahta, wanita, jabatan dan sebagainya. Tapi sampean supaya apolong sama Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah sebagus, sampean ingat kepada Allah, mengaku diri banyak kekurangan. Pakai sampean neka banyak ibadah, banyak sampean sodako, sampean berbuat baik, tapi sampean merasa kurang, merasa sekoni. Hakim syahidat taksiri minka ma'adhu'fi asa wasi'ul alqaf yudriku bil lutfi. Selalulah merasa kurang ibadah. Hakim syahidat taksiri minka ma'adhu'fi, dari sampean, dari ajunan, ma'adhu'fi, merasa lemah, merasa banyak dosa, banyak kekurangan. Asa wasi'ul altaf yudriku bil lutfi. Moga-moga Gusti Allah sebanyak kelembutannya, sebanyak pengampunannya, yudriku bil lutfi, menggapaimu, mencapaimu
nyampe aki panjenengan mendapat kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan para wali pada mai sana pada kuburnya nikah tanda isyarah tanda si bagus jadi sampean reng tuakna sampean tak bisa kita kadang-kadang meniru seperti ayah kita, meniru seperti kakek kita. Engki apa engki? Sulit kadang-kadang. Kita banyak kekurangan, orang tua saya berjuang, orang tua yang membesarkan, merawat kita, mendidik kita, mengajarkan kita. Begitu juga para wali. Mereka sayang kepada masyarakatnya, sayang rahmat neser ke masyarakat warganya sekitar. Makanya wadah banyak pada matura neka subhanallah barokah gelak sampun baca aki fatihah banyak buju engki apa engki nikah isyarah nikah tanda si bagus al isyarah dalilu taysiril ibarah wal athar dalilun alal mu'athir. Beda bekas, beda tanda nika satu bukti beda si abri nika pengaruh beri bekas beneman beda tanda maisa nika bene muncul dibi tadi beda lan nika si akobur si apa mengetahui sejarah yang menceritakan yang mengetahui dari kakek-kakek kita, dari ayah-ayah kita, sehingga adanya sejarah seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lebih tua maulid 400 tahun silam lahir, dilahirkan satu anak Adam, satu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dari putra Alwi Al-Haddad, Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sambung Habib Alwi bin Muhammad sampai kepada Amal Faqih Alwi nikah bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad An-Nagib bin Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib. Terus kepada sahabat Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Musa Al-Khadim bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nikah dari keturunan Amal Faqih pada Sunan Ampel. Sunan Ampel dan sedaja kebanyakan para wali songo nikah dari Amal Faqih. Pula Al-Idrus Mustafa Jamal bin Ridha bin Mustafa bin Abdullah, terus bin Umar bin Abdurrahman, terus sampai Faqihil Muqaddam. Faqihil Muqaddam nikah abahnya Ali. Faqihil Muqaddam nikah pamannya Alwi wa ammihi Alawi. Nah, nikah. Jadi ketemuannya pada abahnya Alwi. Man Alwi Amal Faqih nikah keturunan dari Habib Abdullah Haddad, boleh dari sana Faqihil Muqaddam. Tang embo dari Al-Haddad. Al-Haddad sambung walidati binti Hasan bin Husain bin Ahmad, terus alhamdulillah sampai ke Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi ibu
Pada Al-Haddad si dari keturunan Al-Umar, adiknya Habib Abdullah Al-Haddad. Abdul Haddad ni kan adik saudara kakek telok Umar Hamid Ali. Dan Al-Umar muridnya, adiknya dan muridnya Habib Abdullah Al-Haddad. Adik keturunan termasuk Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Nikah wali dakwah pada Afrika 10.000 manusia masuk Islam sampai semakin bisa lebih. Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad cinta Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi sejajah orang soleh nikah sampung atena. Tak ada orang soleh tidak senang ke orang soleh, itu namanya mazhab iblis, mazhab syaitan. Madhab setan, orang yang tak senang ke orang soleh. Artinya apa? Dia tidak senang dengan saudaranya yang baik. Dia ingin dirinya sendiri baik, tapi menjatuhkan orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Ya orang si bagus, jak ke Bali, ke orang si tak andik napa-napa ni kata kok, tak merasa lebih bagus daripada orang lain. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kana yu'rafu bi syadidil khauf wal haibah. Bin Abdullah Al-Haddad mereka dikenal dengan orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu orang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, besok perjumpaan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ketemu besok di surganya Allah. Habib Abdullah Al-Haddad fataghayyara wajhuhu, karena takutnya dia sampai wajahnya berubah merah. Dia mengatakan, siapa yang mengajari kamu mengatakan demikian? Siapa sih ngajari sampean? Artinya kita ini pasti masuk surga karena saking takutnya. Padahal beliau ahli ibadah, ahli wirid, takut kepada Allah, wali. Tapi tidak mudah-mudah saya pasti masuk surga benih. Tapi saya berdoa agar saya selamat dari api neraka. Kalau doa supaya selamat dari api neraka sampai masuk ke api neraka. Dengan wajahnya berubah. Takut sih kalau sudah wali marah bahaya. Tapi orang mengatakan, bukankah kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa laisa jadukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukankah kakekmu al-Mustafa mengatakan untuk minta kepada Allah surga Firdaus al-A'la. Baru ketika itu insyaraha sadruh wa da'alahu, hatinya lapang, baru hatinya lapang. Ini Rasulullah minta surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhu al-Firdaus al-A'la. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka baru lapang hatinya dan didoakan orang itu supaya masuk surga. Ingki takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini para Bali. Iya, tak seneng bi orang si maksiat, tak seneng bi orang si bongal karing tua, tak seneng ke orang si ning kalaki abajang. Sampai dikatakan dalam kitabnya yang disebut Ainul Ihya, termasuk Ainul Ihya. Ainul Ihya ini ainnya Ihya lil Imam Habib Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengarang kitab An-Nasahud Diniyah di dalam bab as-shalah. Sesungguhnya inna min angkaril munkarat wa akbaril kabair tarku ba'dil muslimin as-salawatil maktubah. Termasuk sesungguhnya si mungkar yang paling mungkar, dosa yang besar, di antara terbesarnya dosa yang besar
Kabair ini dosa besar, akbar kabair, sebesar-besarnya dosa besar tarku ba'dil muslimin as-shalawatil maktubah, beda sebagian orang Islam ngakoh Islam tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, nikah adamu dalam hadis-hadis saya banyak, barang siapa mantaraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara, barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja maka dia sungguh telah kafir terang-terangan. Na'udzubillahi min. Kata kok ke Gusti Allah tak ada jalan, pakai orang sakit alasan alako, alasan bekerja, alasan sibuk, alasan capek untuk diberi rukhsah keringanan meninggalkan sholat tak ada. Tak bisa bajang bi madhab berdiri dengan duduk, tak bisa duduk bertelentang, tak bisa berbaring menghadap kanan, tak bisa berbaring menghadap kiblat, tak bisa dengan menggerakkan kepalanya, tak bisa dengan hati. Selama ruh masih berada dalam jasad maka haram meninggalkan sholat 5 waktu. Takut ke Gusti Allah, nikah jadi simolja, jadi orang simolja. Banyak menceritaki tentang Habib Abdul Haddad tak bisa habis. Wirid-wiridnya, amal-amalannya, ilmunya, sampai ada kitab, banyak beliau mengarang puluhan kitab yang Masya Allah semuanya kitabnya bermanfaat, wiridnya bermanfaat, sampai dibaca di Portugal, di kitabnya, salah satu kitabnya di Argentina, di belahan Eropa, di Mesir, itu Ratibul Haddad itu sampai diterjemahkan, dibaca di negara-negara kafir, pada Amerika, pada Eropa, Argentina, neka benua, termasuk Amerika Latin, Portugal, neka baca si macam Ratibul Haddad. Demah neka Yaman sejauh Abdul Haddad neka dilahirkan di desa Subair, bernama desa min Gawahi Madinah Tarim, kota Tarim. Tarim neka kota sejuta wali, punya wali neka pada kota Tarim di Hadramut, di negara Hadramut itu, atau di satu negeri Hadramut itu ada kota namanya Tarim, ada desanya Subair. Dilahirkan wulida radhiyallahu anhu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tanggal berapa bulan Safar kadik semangkin, subhanallah, pada tanggal 5 Lailatul Khamis, malam Kamis, hari Rabu malam Kamis lahir Ashabul Mu'arrikh, para ahli tarikh menghitung dengan Hisabil Jumal neka tahunnya dengan kalimat Asy-Syamsu qad tala'at. Lahirnya Habib Abdul Haddad neka termasuk tahunnya, tanggalnya mun ibitong neka jadi Asy-Syamsu qad tala'at, neka mun hitungan jumlah bilangan adadul huruf termasuk Asy-Syamsu qad tala'at, matahari telah terbit bersinar dengan badan Habib Abdul Haddad. Kata muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau termasuk minal mujtahid, minal mujaddid, orang mujaddid dalam agama. Ya gampang aki neka sampean sedajah, sampean orang-orang si belajar dari Habib Abdul Haddad, mereka mesti senang mempelajari apa yang disebutkan oleh Habib Abdul Haddad. Wali raja megang makom qutbiyah mereka sampai dalam 60 tahun, makom wali mereka etaku sampai 60 tahun. Pernah orang yang beda sakit tidur di sebelah Habib Abdul Haddad atau di rumahnya, dia ketika disengat kala jengking melihat Habib Abdul Haddad tidak tidur satu malam. Ditanya, apakah demikian kebiasaanmu wahai Habib? Saya sudah 30 tahun demikian dan hidup setelahnya 20 tahun, sudah hampir 30 tahun. Beliau hidup kurang lebih 88 tahun dalam usianya. 80 tahun berapa bulan itu. Lahir 1404 Hijriah, semangkin 1445
berarti lahirnya 400 tahun yang lalu, sedimin 400 tahun 400 tahun lahir, umur petong kolot umur 27, berarti muda, umur 27 nikah waktu masih muda, kufa basaruhu, umur 4 tahun diuji oleh Allah SWT, dicoba tak bisa nengku, tidak bisa melihat. Subhanallah, sampai bayangkan, termasuk karomah Allah Ta'ala beri ujian, tidak bisa melihat, asalnya sakit-sakitan, dibawa oleh orang tuanya di makamnya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Habib Abdullah nikah makam wali Siraja, termasuk gurunya dalam kerohanian Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad nikah sangat cinta kepada Habib Abdullah Al-Aidrus, padahal benar satu zaman. Yang wali ketemu wali senang jadi cinta, sampai pernah diceritakan, uridoli, aku dipertunjukkan, aku ditawarkan keadaannya Sayyidina Syekh Al-Qutbi Rabbani wal Ghawthus Samadani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ditawarkan untukku, ditunjukkan untukku makamnya atau keadaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu aku berikan kepada muridku Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wali Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wali raja. Aku berikan kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi karena aku telah dipenuhi daripada daripada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, dari wali besar Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus di zaman yang lebih dahulu lagi, termasuk pertama Al-Aidrus. Pernah Habib Abdullah nikah pada orang salaman pada zamannya, pada orang salaman pada orang tak kenal, angku top angku kampi yang alim, orang salam kapi, cium kapi. Habib Abdullah ketika sampai dia ditempeleng ini orang yang nyamar ini, suruh keluar. Ternyata si nyamar nikah bener Bali. Dan orang tak tahu nih Habib Abdullah bin Abi Bakar itu tahu nikah ternyata setan nyamar jadi reng alim. Orang tak tahu nih Habib Abdullah makomnya tahu, dia tahu nikah benih menusak menaik setan nikah king nyamar dia reng alim. Wali Raja Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika masih kecil nikah bojong belajar 100 rakaat. Bojong 100 rakaat sunnah. Dalam riwayat 200 rakaat. Kalau kita 2 rakaat tangontongan ini. Bojong sunnah kadang-kadang bojong fardu keteteran, kadang subuh kesiangan. Allah, kadang-kadang ya Allah duhur agak telat, nanti asar agak telat, maghrib. Ya Allah, mudah-mudahan diseburan sama Gusti Allah. Karena cinta kepada wali supaya dia selamat, cinta para wali nikah. Tak ada makanya hall nikah diadakan gabung aki bi milad burda, bi milad rotibul haddad nikah, masya Allah barokahnya raja. Makanya onceng orang si banyak, perlu habaib si banyak, si ceramah si banyak, orang kan bulat kok lagi orang. Kenapa? Habib Abdullah Haddad bahar, laut, samudra, muridnya wali, berapa banyak wali, gurunya wali, muridnya wali. Subhanallah, ya Allah, kutbul irsyad, qawtul ibad wal bilad. Ya Allah, panjenengan ontong, pun panjenengan maca rotibul haddad. Engki, maca apa tak maca nih? Engki, muka-muka maca, sudah jadi. Beb, pula kadang-kadang maca, kadang-kadang tak maca, tak kenapa. Muka-muka diki isya istiqomah lagi. Maca Widul Latif, rotibul haddad. Bila saya maca sebelum ceramah nikah Widul Latif. Widul Latif nikah masya Allah fadilahnya besar, banyak iddatus syuruh sim mensyarahkan nikah banyak. Rotibul haddad banyak sim mensyarahkan fadilahnya banyak. Sampai makai tahun ini fadilahnya wis pokon norok baik ikut
kapalnya Habib Abdul Haddad, kapalnya Bujuk Batu Lapak, kapalnya para wali ini kan sudah aja berangkatnya sama, arahnya sama, itu tidak berubah. Ada orang sih pernah ngetes Habib Abdul Haddad apa, wali apa, tak percaya. Belum mau ngetes wali apa enggak, tes Habib Gula. Datang dia dari jauh, Habib Abdul Haddad, dia dari belakang itu sudah menyebut Habib Abdullah. Hei fulan, disebut namanya, jangan diminum kopinya. Habib Abdul Haddad ini kan tak bisa melihat, tapi diganti matanya dengan mata batin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan tabi'ainul basirah, basarnya tidak melihat tapi basirahnya lebih terang daripada mata kita. Kadang-kadang kita mata melihat tapi seperti tidak melihat. Nanti melihat hasil ke maksiat, ke TV, ke film, ke setak manfaat, setusa. Kalau orang tak senang katusa dari kenek mereka sama Allah SWT ibadah, dibuka hatinya sama Allah SWT, jadi bisa mendapat ilmu-ilmu yang manfaat. Hei fulan, cak minum kopi nah, dikasih tak percaya kau beli nih kala apa biar orang ada beli. Hei, cak minum kopi nah, nika tengku gelu dalam kopi nika beda apa lalat-lalarnya lalat, cak apa lalatnya. Udah lalan cak ngenom, bikin sampai ngenom, kaget dia dilihat. Iya ya Allah, tobat dia, minta maaf, minta sepura, minta maaf Habib Abdul Haddad. Ya Allah, kerja jadi kala kerwali. Udah boleh, orang Habib Abdul Haddad mereka kadang-kadang mon malam, mereka datang ke masjid, alim ke masjid, tujuannya ibadah. Menelaah sejarah, ta'abbud fiha. Aling-aling pada masjid tarim. Dalam kota Tarim ini banyak masjid. Malam ibadah dina pas apa membersihkan atau dia apa itu asarnya, jejak bekasnya. Kemudian ziarah, ada pekuburan para wali di sana, ziarah. Dari belakang itu ada jauh yang kira-kira tidak dengar itu. Kalau orang lain mesti tidak dengar, dikejar atau diintai dari jauh. Sudah pada satu tempat, Habib Abdul Haddad panggil namanya orang itu. Hei fulan, ma fudulak. Hei fulan, sebut namanya dia. Apa fudulmu? Fudulnya kan apa? Fudulnya kan apa ingin tahumu? Apa maksudmu? Ingin tahu apa? Kepingin tahu apa? Boleh. Irji. Faraja'a dia. Waduh, ketahuan sama Habib Abdul Haddad. Mulai bayi supaya selamat. Padahal tidak melihat. Wali. Dan banyak karomahnya. Tapi tak seneng sebut lagi karomah, tak seneng. Pada muridnya pernah salah satu pecintanya menulis karomahnya itu dalam satu kitab, ditunjukkan Habib Abdul Haddad. Dilihat soroh ibaka, sore oper nih kerja. Zaman semangkin kan tambah masuk aki media, ini viral karena sakti mandraguna, ini padahal pakai tak sakti, ngaku sakti, ini. Naudzubillahi min. Wali tak seneng. Bahkan dia menyembunyikan karomahnya itu, seperti dikatakan orang takut seperti kalau zina ketahuan. Naudzubillah min dzalik, menkatelak walina. Karena apa? Ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur. Kalau malam panjenengan istiqomah maca tak terasa nih, takok kol sampai kol 12 lagi. Masya Allah, barokah waktu, untung semakin dalam Blika di sana apa nih kan? Blika, kota apa? Kecamatan Blika pada. Masya Allah, moga-moga sedajana insya Allah beri mahabbah sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Moga-moga panjenengan apolong bi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mesti nika panjenengan semangkin ya Allah
Fatihah, sering Fatihah Habib Abdul Haddad, Sahibul Burdah Imam Busiri. Burdah ni kan Masya Allah, mungkin cerita sekolah Burdah ni kan sing aran lebih awal daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau Habib Abdul Haddad kan 400 tahun lahir, meninggalnya 1132. Habib Abdul Haddad 7 Dzulqa'dah, lahirnya 5 Safar, wafatnya 7 Dzulqa'dah 1132. Jadi Pak belum pola belum tahun. Imam Syekh Abi Abdillah Abi Sa'id Muhammad Al-Busiri mereka pada abad kurang lebih abad ke-6 sampai ke-7, jadi 600 tahunan, hampir sezaman dengan Imam Nawawi Sahibul Azkar. Al-Azkar dari Imam Nawawi, hampir sezaman dengan Imam Rafi'i. Tapi sebelumnya Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri nikah, asalnya dia sakit stroke, tak sembuh, keliling-keliling mana-mana. Dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengubah syairnya, memuji Nabi Muhammad SAW dalam banyak bait-baitnya. Selain burdah banyak. Jika burdah mereka sebut burdah juga karena kesembuhan. Nah burdah selimut, mantel, karena mimpi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikaruniai dan dapat mimpi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan Rasulullah tersenyum kepada kita, Nabi Muhammad senyum kepada kita ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, bijahi Sayyidil Mursalin, ij'alna minal maqbulin ya Allah. Rasulullah memberi mantel burdah. Imam Busiri ini kan bangun, sembuh dia dari sakitnya, disentuh Nabi Muhammad, sembuh. Aleng-aleng tak ada obat, sembuh. Karena burdah ini kan kesembuhan. Banyak orang mereka mentero barokah supaya bisa ngelaban nafsu, supaya bisa ngalaki nafsu. Mereka pada buat bacaan wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahatakan nushafat tahimi maulaya salli wa sallim wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Cek torotin nafsu, cek torotin setan, wa asihima, langgarlah mereka, maksiati mereka, cek maksiat ke Gusti Allah. Wa inhuma mahabakan nusha, kalau nafsumu menasehati kamu, membelai kesampean, beliin sekokus, bukti neka, bukti tak apa-apa, bukti macam-macam, fokus neka, beri tahu sekokus, fatahimi, hati-hati, tuduhlah setan dan nafsu itu. Cek nuduh orang, cek orang saya sampai ngocakin setan, sampai setan, menurut saya beritahu setan, keliru. Setan mereka bodoh, setan tuduh setan, seorang saya kebelin setan lagi. Kenapa? Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf. Kalau lebih tinggi boleh wali muqaddami tsani. Ada kullu ilmin, kullu amalin bila ilmin batil. Kabeh amal tanpa ilmu batil. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyah haba. Semua ilmu dan amal tanpa niat haba neka debu, tak ada artinya. Wa kullu ilmin wa amalin wa niyatin bila sunnah mardud. Semua ilmu, amal, niat
tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak nurut ke kancing Nabi, tidak nurut aturannya Nabi Muhammad, pakai andi ilmu, andi amal, niatnya bagus, tapi jauh dari sunnah ajaran Nabi Muhammad, mardud, ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak. Amalnya bagus, ilmunya bagus, tinggi ilmunya, ibadahnya, iblis bojong di mabai ilmunya tinggi, tapi ngelaban ke Gusti Allah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tak nurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahaya, bahaya ongko. Menurut sunnah Nabi bin Abdul Haddad nikah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa anni arju qad amiltu biha. Tidaklah satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengharap aku telah mengamalkan sunnah itu. Tapi sampai pada waktu mau meninggalnya itu, rambutnya Al-Habib Abdullah bin Al-Yahda itu agak panjang sedikit, mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW agak panjang rambutnya, mabainal jumati wal wafra, badannya habis, karena bin Abdul Haddad itu mengharapkan meninggal tidak ada dagingnya. Bayangkan, sampai artinya kurus habis, tinggal balungnya sama kulit. Bayangkan sampai begitu. Sehingga dia ibadahnya itu, ya Allah, sampean kalau lihat Ali Abdullah Haddad tak mufakat, sudah tak bisa cetaki, tak bisa sampean baca kitab. Saya bilang kepada jamaah saya, pun sampean baca Ali Abdullah Haddad, wiridnya apa, sejarahnya, tambah cinta maca. Sampean meleh kitab Silsilatil Kutub Al Haddad, pada kitab Nasuhidinnya, pada saya terjemah aki meleh. Cak pesina kebi mulai merokok tok pak lagi, cak kebi mulai rokok tok, sabar tak rokokan tambah bagus lagi. Engki mau bisa habis tak bisa kalau mau tak rokok, belajar lagi. Kapan tak belajar belajar. Abdul Haddad nikah senang om mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mencintai bau yang harum, tidak senang bau saya tak harum, tidak senang. Masya Allah. Oke, sampai laki kabini si room tadi cak bau rokok tok, si bini juga ndak iya cak bau babeng tok, tak keluar pun keluar room pun gue Roma bau babeng, bang temor bang nyak kayu pote, nyak tawon, balsem, aduh minyak angin, pakpung, aduh neser lagi, aduh dak Roma. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya tak ngantuk karena tak ngantuk ya Allah. Tapi guna seneng nih kak, masya Allah, alhamdulillah. Acara bagus, alhamdulillah, barokah. Iya, padang lampu-lampu, masya Allah. Panitia termasuk pelak. Laki bini, laki dina, bini disa, tak apa-apa. Dan kadang kebalik, saya ceramah laki kadang bini. Kelero lagi. Laki ya laki, mau beda bini, beda budi, atau apa beda kanan. Kabaku. Mau acara bini, saya ceramah bini. Mau ceramah laki, cek katela, saya bini. Mau beda acara mantan, cek campur, laki bini. Laki dina, bini, mana laki. Mau acara apa? Cek campur, ikhtilat. Eka cinta wali. Nangis Habib Abdul Haddad, nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai maksiat. Lagi, cek maksiat, cek lem zina, akumpul laki bini aja, saya tak tahu. Nikah al-ibrah nikah ukurannya manusia nikah diambil satu kekuatan nikah dari tarkil ma'asi, dari meninggalkan maksiat. Karena al-a'malus sholeh as-sholihah nikah ya'malu al-bar wal fajir,
Mun ngamalaki se bagus neka bisa yang malaki ring baik di orang saya tak baik. Ring saya tak bagus dia bisa abajal. Ring saya tak bagus bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh. Tapi ini laki maksiat neka tak bisa kecuali orang si kuat. Seibadah sefokus dengan ihsan. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan al-amalul qala al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad al-amalul qalil ma'al ihsan khairun min kathirin bila ihsan. Amal sekonek tapi dengan ihsan. Ihsan kan dengan bagus. Mon alakoh tengate, mon maca tepak macana. Mon sampean berbuat baik niatnya tata. Jadi kalau sampean ngamalaki semakin nikah hadir tata niat ya Allah saya niat hadir ya Allah milad Burdah Al-Qadiriyah Ratibul Haddad saya niat supaya jadi orang si fokus ya Allah supaya tobat supaya jadi orang masya Allah sampean tata niat si fokus nikah sampean moneh ubah sampean berubah hati ini berubah sampai jadi orang si berubah tambah fokus cinta ke Habib Abdullah Haddad sampai tambah orang si sayang neka Imam Busiri neka sakit beres. Nah hubungannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan Imam Busiri neka ada ternyata apa? Habib Abdullah Al-Haddad ini cinta sholawat mudhariyah. Habib Abdullah cinta sholawat mudhariyah. Saya kasih tahu pada sholawat si susun bi Imam Busiri yang namanya sholawat mudhariyah. Sholawat mudhariyah ini kan Pak Polom Pak Bait atau Pak Polom Lema lebih sekonek dari burda sampai macam ki Ustadz Imam Ustadz Soleh sedaja para sepuh beritahu so aja macam nikah dalam majelis pula pada sorbaja nikah macam Wirdul Latif pada Dr. Ratibul Haddad insyaallah kita baca. Kemudian baca sholawat mudhariyah sudah dibuat PDF-nya dikirim saya ambil HP-nya isinya kamaca pada Wirdul Latif pada Ratibul Haddad sholawat mudhariyah. Tapi Abdullah Haddad ini kan sampai saking cintanya menambahi dari syairnya Imam Busiri tambah telok oleh dua bait ditambah 3 namanya tahmis ini kan jadi lema baitnya 2 jadi lema beberapa bait. Kemudian apa? Pernah menceritakan ketika ada orang yang membaca sholawat mudhariyah nikah dalam laut di tengah lautan berdesi keluar dari dalam laut mengatakan hai yang membaca sholawat mudhariyah berhentilah kamu dari membaca sholawat sebenarnya kamu sungguh telah membuat capek membuat letih malaikat pencatat amal kebaikan. Sholawat mudhariyah nikah bagus oleh ilmu boleh maca burdah maca mudah-mudahan oleh barokah nazada jadi sudah tak lancang ceramah toko paling 5 menit 10 menit boleh selesai tak lancang sampai tutup doa sampai mulai peleman oba sampean pak takok aku si Allah Habib Abdullah Haddad semangat ibadah semangat camaca niru kebujuk batu lapak para wali tujuan apa para wali ulang nih kak umpama ceramah mereka ulangin supaya pengen nusa mereka kelopain tujuan para wali mereka menunjukkan kepada Allah wal jamak alaihi al jamak mereka istilah para tasawuf istilah para sufi jadi beda fana beda jamak beda jamul jamak sekutaki sampai pokoknya paham nih sekone karena Ibn Abdul Haddad pun dalam kitabnya juga melarang tak oleh manusia awam mereka maca kitab setengki pun tak faham tak oleh pada kitab Ghazali Al-Madnun tak oleh maca pada kitab Ibn Arabi Futuhatul Makkiyah nikah tak oleh maca karena nikah hakoik mengatakan hakikat tak bisa nah kitab Habib Abdul Haddad nikah nyaman maca kempang seneng bahkan katanya Said Hasanin Makhluf mufti Qahirah, mufti Mesir pada zamannya yang alim mereka mengatakan kitab Ad-Da'watut Tammah, kitab tentang dakwah itu saminah, kitab yang sangat berharga, yang sangat agung, yang sangat hebat, yang sangat dibutuhkan oleh dai, oleh mursyid, kitabnya Habib Abdullah Haddad yang mengatakan orang alim itu, yang mengatakan Syekh Hasanin Makhluf, mufti Mesir sabik hampir zaman dengan Abdullah bin Husain bin Thahir wali
Masya Allah, sama kitabnya Abi Abdul Haddad. Bukan itu saja, benak kitabnya Abi Abdul Haddad. Nah, ini kan sampai baca, nyaman baca, memang Masya Allah, celep. Bahkan katanya Abi Abdul Haddad itu mengatakan dalam salah satu kalamnya, pada zaman akhir nikah, manusia nikah tidak mampu seperti orang dahulu. Orang dahulu nikah uzlah, ke gunung, ke gua, menyendiri, tidak mampu seperti dahulu. Tapi orang zaman sekarang ini yang penting apa? Saya singkatnya ya, maknanya saja ya. Mengamalkan fardu, jangan tinggalkan fardu, wajib. Dihiasi dengan sunnah-sunnah. Membantu kepada orang lain. Sampai bantu kepada siapa? Keluarga, bini. Membantu nikah apa? Banyak. Sabar. Dalam kalamnya Abi Abdul Haddad, di dalam kalimat yang lain, di kitabnya yang lain dan maksudnya ke keluarga nikah beda kekurangan sampean sabar. Bayangkan kalau urusannya sampean, dirinya sampean yang dikurangi, harganya sampean diambil, harga dirinya sampean tidak dihormati, maafkan. Barang siapa memaafkan, Allah akan memaafkan sampean. Tapi kalau hak-hak Allah tak bejang, tak pasah bongal, beritahu, tak alam nurut, tak bertobat, maka harus bertindak tegas. Jangan sampai biarkan. Tapi kalau urusan sampean sabar, nikah, ya Allah Haddad, Masya Allah. Ya Allah Haddad nikah banyak bini nah, tahu sampean para bini tahu. Bininya banyak, kotorannya 10, yang meninggal banyak. 10 yang hidup, laki 6, perempuan 4. Semuanya ulama solehun, semua ulama, semua soleh, semua wali. Masya Allah. Yang meninggal banyak, istrinya banyak, Masya Allah. Apa? Makmur. Dalam kitabnya, apa yang aku lakukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW itu semuanya kerjakan, kata Abi Abdul Haddad. Karena termasuk menikah aku itu makmur, ada perintah. Perintah apa disebutkan? Mengatakan kepada putranya, kecuali satu, banyak menikah sampai cek lakuin nikah. Katanya kepada anaknya, salah satu anaknya Habib Hasan. Sehingga Habib Hasan ini khalifahnya. Habib Hasan itu doa, ya Allah, supaya saya minta dapat istri yang solehah, qanitah, taat kepada saya. Saya tidak mendengarkan kalimat yang tidak baik, yang sempurna akalnya. Jadi minta sama Allah sempurna akalnya, agamanya boleh. Meskipun bini nikah kebanyakan kurang akal, kurang agama, tapi minta sama Allah begitu. Akhirnya dikabulkan sama Allah oleh bini si solehah, si qanitah, tidak pernah mendengarkan kata yang tidak baik, cuma sekali saja, katanya Habib Hasan putranya. Berwali ini wali juga. Muridnya itu tidak berani melihat Habib Hasan itu saking hebatnya itu melihat tuh tidak berani menunduk karena saking hebatnya wajahnya itu Habib Hasan itu putranya Habib Abdul Haddad. 6 lakinya Alwi, Hasan, Husain, Muhammad, kemudian Zainal Abidin, 6 Salma, berasi bini namanya Salma. Masya Allah, saudara semuanya orang-orang alim, orang-orang solehah, bini anak soleh semuanya anak soleh, dan tuh putra-putranya barokah semuanya, keturunannya barokah sampai sekarang, sampai terus temurun. Nikah doa, makanya katanya Habib Abu Bakar adalah segaf, gersik, habbah idza barakal maula, itu lagi hubub sering wali kutub Habib Abu Bakar nikah gersik suka mengatakan habbah idza barakal maula, itu lagi hubub, 1 biji jika dibarokahi oleh Allah jadi banyak. Jadi situ Habib Abdul Haddad anak 10, murid-muridnya, ilmunya, manfaat ilmunya, padahal hidup di negeri yang jauh sana nyaman, sampai seluruh dunia dibaca, ini gara-gara PC. Makanya kata Habib Abdul Haddad mengatakan dalam kalimatnya, qala Habib Abdullah bin Abi Haddad, wahdzar al-ihtimam bi amri rizki falaisa lahu mustanadun illa syak fil makdur. Kata Habib Abdul Haddad, hati-hati, jangan terlalu mementingkan urusan rezeki. Boleh kita mementingkan rezeki, tetapi mementingkan urusan rezeki bahaya. Karena tidak ada sandaran itu kecuali karena ragu dengan takdir Allah. Orang terlalu kepikiran rezeki, jika ragu. Kenapa? Allah sudah memberikan, mengatur, sudah menentukan rezeki kita. Thank you. Bisa'in au biduni sa'in. Kata Habib Abdul Haddad, dengan usaha wa ma quddir laka au alaika
fa innahu yasiru laka bisa'yin au biduni sa'yin. Apa yang ditakdirkan untukmu oleh atau tak oleh, maka pasti akan sampai kepadamu dengan usaha atau tidak, atau dengan tanpa usaha. Maka kata Habib bin Haddad apa? Hendaklah kamu kepikiran mementingkan apa? Wal yakun ihtimamu kaba bima faradallahu alaika min haqqi wasrif ihtimamaka bima faradallahu alaika min haqqi. Tapi isrif mereka tujukan kepentinganmu dengan apa yang Allah wajibkan kepadamu daripada hak-hak Allah. Jeng berbuat baik ke tetangga, kesadeja kabi, ini kan lebih utamakan. Rezeki ini kan dikit gampang, datang gampang barokah. Mensampaikan utamaki urusan akhirat. Persiapan untuk akhirat lebih utama daripada persiapan untuk dunia. Moga-moga jadi ilmu manfaat. Moga-moga istiqomah barokah. Majelis Ratibul Haddad insyaallah Al-Qadiriyah mudah-mudahan tambah langgeng makmur ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan tambah barokah sedaya sepuh sing ngoda hadir mun kula badadina insyaallah kula hadir istiqomah kula hadir insyaallah. Kula cukan apa ada majelis dalam Surabaya Badar yang Madura datang alhamdulillah, dari Parseh datang, Pejagan datang alhamdulillah. Apa sebulan sekali kula ancang sedaya insyaallah. Moga-moga panjenengan bisa datang amin insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Bib jauh bib ongkos ada rumah ongkos dibi anak tak kenapa WC kebisi manfaat bagus thank you ya. Kadang-kadang mereka terus nyaman kok tak pernah sodako males ke sodako tadi mulai rokok tok WC nah mulai si tak manfaat tok aja orangin si tak manfaat saya mikir si manfaat apa mulai kitab baca kitab mulai si manfaat nikah datang ke tempat si manfaat andik mobil pakai mobilnya ke tempat yang bagus masya Allah nikah barokah raja. Moga-moga saja dia bisa ngamal lagi pas nikah termasuk mengadakan haul kirim fatihah nikah termasuk bagus, nikah termasuk amasih bagus. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin Ibnu Hajar Imam Romli sepakat waladhi tamadahu al-Imam Romli wa Ibnu Hajar nikah termasuk muharrir Imam Syafi'i nikah madhab pengikutnya Imam Ibnu Hajar Ahmad Al-Haytami Imam Romli menjadi pada abasib nikah yang menurut pendapat mereka yang kuat waladhi tamadahu termasuk muktamad pendapatnya Imam Romli Ibnu Hajar apa? Husuluhu yakni husulu ajar oleh pahala apa? Innawa jika seseorang itu membaca wa ahda thawabahu kemudian dia apa? Menghadiahkan pahalanya. Jadi oleh nikah mereka bab macaan bab sodakoh bila khilaf sodakoh sama sodakoh aing sodakoh peseh nikah termasuk hadis sahih Nabi Muhammad SAW hadhihi li ummi Sa'ad pada putrana ngucap bersodakoh ke ibunya ini untuk ibunya Sa'ad kata Nabi Muhammad SAW na'am mun sodakoh aing sodakoh pese neka sampai kirim lagi ke almarhum neka tanpa khilaf 4 madhab sampai pahalanya mun camacah neka kalau madhab ngocak sampai Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali Maliki, Hambali, Hanafi sampai Imam Syafi'i malah mengatakan tak sampai camacah tapi atba'u Syafi'i pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan sampai seperti Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli cuma bisyarat dengan syarat sampai mesti maca mari terakhir maca apa ya Allah Allahumma ja'al wa ahdi wa balik seperti doa tahlil nikah ya Allah sampai aki hadiah aki ya Allah apa sambung aki pahala yang saya baca kepada fulan sampai baca dalam kitab Ijarah babul Ijarah di kitab Bughiyatul Mustarsyidin dalam kitab fikih bab ijarah bada kemudian dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin saja dalam kitab yang lain ada juga gak sampai husulut thawab al-qari in ahda lil majid untuk diadakan kepada majid jenazah jadi semakin all ke orang tua
sampai hadiahkan ke guru. Makanya termasuk tadi yang saya baca Widul Latif terakhir Fatihah, ya Allah sampaikan pahala Allahumma ja'al taqabbal thawaba ma Qur'an Widul Latif atau Ratibul Adad, termasuk Widul Latif nikah kode ayat Al-Qur'annya, kode tasbih, ini fadilahnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, mereka pahala sampai maca situng oleh Pak Polo kebaikan mentelok kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bar 110 polo belum pahalanya. Semakin sampai baca sekali ditanamkan satu pohon di surga untuk sampean. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, banyak fadilahnya. Tak bisa sampai terus belajar makin tua sampai duit saya tak ada waktu belajar maca sama ada apa banyak ring tua nih kan. Kalau insyaallah ada sampean pula beda sekone Pak, sampean paling lebih tua sekone. Tak apa Pak, ayo belajar maca sampai minta semakin melek kitab fadilahnya secara ada bahasa Indonesia maca. Ini tak bisa maca buka huruf, manggil orang ajar ustaz, panggil kesini kemana ustaz pula terus fadilahnya nih kan. Iya Masya Allah, muta'alimun kaslan, orang yang belajar tapi malas lebih baik kata Nabi Muhammad SAW daripada apa? Orang si ibadah petong puluh tahun atau petong atus tahun. Al hadis al kama qala salam, belajar yang malas muta'alim kaslan sih lebih bagus. Apapun belajar semangat, muka-muka barokah. Al-Fatihah.